Memang nyukur udah bisa, tapi belum ada ketertarikan pengen kerja di barber. Bahkan saya pernah sempat buka sendiri. Kenapa Mas, kok tiba-tiba milihnya barber? Kan ada kerjaan kayak pabrik. Jadi tuh job desk-nya 2, 3 malah. Apa aja tuh? Dealer, Ya? pangkas rambut, parfum. Oh iya, dulu gimana Mas cara ngatur waktunya itu? Saat cara ngatur waktunya tuh kayak gini, Berarti duitnya banyak dong? bila Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi di channel Bujang Gemi. Kita di segmen bercerita atau episode yang kedua. Setelah yang kemarin kita ngobrol tema problematik sama Mas Ian. Sekarang malam ini main lagi ke Cikarang gitu Kak. Ditemanin sama Mas Laza. Jadi Mas Laza ini profesinya sebagai tukang copor atau mas-mas barbershop. Dan kita mau ngulik ada cerita apa sih Mas Laza ini gitu kan. Ya kita ngobrol santai aja lah Mas. Kita kan kenal juga dari kecil kan, udah dari dulu. Kebetulan satu desa juga. Buat kenalin Mas kan gampangnya tuh tukang cukur lah ya. Bisa diperjelas nggak Mas dari kecil? Background Mas apa itu sampai sekarang? Kira-kira kalau mau diceritain nih, Mas Laja kan yang lebih tahu Mas Laja sendiri. Mas Laja itu bisa kenalin diri Mas tuh. Siapa sih? Gitu. Coba kenalin lah ya. Kenapa terus tiba-tiba jadi tukang cukur itu gimana ceritanya gitu? kalau versi saya sendiri ya, saat ini kenapa saya menjadi tukang cukur. Satu, hobi. Saya itu kayak punya pikiran lah, apa sih hobi gitu kan? Apa iya cuman sekedar bisa, apa cuman sekedar penasaran gitu. Awalnya sekedar bisa udah gitu kan. Nah, main ke sini kayak wih keren gitu kan. Seniman gitu. Cukur kan Seniman juga. seniman, cukur juga seniman. Gimana caranya biar hobi ini menjadi duit? Jadi awalnya tuh emang karena senang, Karena seneng, karena hobi, iya kan hobi. lama-kelamaan ngulik terus kok ini kayaknya ada peluang gitu ya, ada potensi kira-kira kalau cuma sekedar senang kayaknya udah cukup senang deh. Cukup senang, Tapi bener. setelah itu bisa nggak nih jadiin duit Ya, tuh. Motivasinya dari situ, dari hobi, senang, terus mikir buat nyari duit juga. saya nyukur itu dari SMP. 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 Dari SMP itu Kelas berapa, Mas? kelas 2 lah, kelas 2 SMP. Udah mulai seneng tuh dunia seniman gitu. Mungkin seniman itu berbagai ragam apa ya, macam banyak gitu. Ada tato, ya kan, tol. Terus juga ada pelukis, gitu kan intinya banyak bagai lain banyak lah. Cuma saya memilih untuk menjadi barberman. Oh, Untuk menjadi barberman karena dari kecil bagaimana kayak lu tuh cowok, mau nggak mau lu harus ngejalanin apa yang udah jadi ranah tanggung jawab yang lebih gitu kan ya. Karena dari dulu kan ya mohon maaf dari kecil mungkin nggak ada peran ya. seorang ayah. Oh, maksud Mas tuh nggak semua orang itu ada ayah atau ada ayah sekalipun intinya belum menjamin ada sosoknya. Ya benar. Dan kebetulan Mas Laza hidup dari kecil tuh emang menjalani tugas tanggung jawab sebagai laki-laki yang dimana emang kebetulan nggak punya ayah. Dari situ kayak ibaratnya mulai mikir gitu kan, mulai mikir kayak kalau bukan kita yang bertindak atau yang ngejalanin siapa gitu kan. Siapa lagi gitu. Sebenarnya gua gitu kan masuk ke dunia barber itu awalnya cuman kayak sekedar, iseng gitu, iseng gitu. Coba masuk ke dunia barber kayak gimana sih rasanya. Tapi di balik keisengan keisengan itu kayak ada makna gitu, ada makna kayak, ya lu jangan cuman iseng doang, lu harus cintai kerjaan lu yang sekarang. Setelah jadi pekerjaan ya, akhirnya
jadi uang dan terus gimana caranya mencintai pekerjaan gitu. Iya, mencintai pekerjaan yang sekarang kita sedang jalanin gitu kan. Nggak mungkin kita ibaratnya kerja cuman mau uangnya, nggak mungkin. Ya semua orang juga pasti mikirnya gitu, Iya, mikirnya nyari usinya dulu ya, nyari uang, tanpa mencintai pekerjaannya. karena cuma tuntutan kebutuhan dah biasa. Itu masuk. Jadi salah satu motivasinya tuh pengen kerja yang sampai mencintai dengan dasar harus suka dulu. Ya suka dulu. Nah kebetulan udah ketemu nih, sukanya di Barberman. Saya memilih menjadi barber manners. Mungkin dari SD itu, hidup sama ibu doang, TK. dari TK hidup sama ibu seorang diri gitu. Cara Mas hidup tuh gimana gitu loh, dari SD kecil, kesibukannya ngapain, terus dari SMP, Mas lulusan sampai apa? Lulusan SMK. SMK. Nah dari SD, SMP, nyampe SMK, nyampe sekarang jadi barbershop. Mungkin bisa diceritain Mas, dari SD deh. Nah dari SD tuh kayak mulai mikir gitu loh, Oh dari SD emang suka mikir gitu ya? Dari SD emang suka mikir. Oh ya. Lu tuh bukan dituntut lu harus kerja keras dari SD gitu. Kayak ya keadaannya emang kayak gini ya. Lu nggak bisa memilih hidup menjadi seorang anak yang terakhir dari orang yang ada. Jadi dari SD tuh kayak harus ya ibaratnya lu bukan lu kerja, kayak lu mau jajan lu cari gitu loh. Oh, jadi mungkin bisa dibilang kehidupan sih normal-normal aja. Cuman maksudnya tempaan keadaan itu deras ya. Kayaknya itu mengharuskan Mas jadi suka mikir. Dan terus saya kan kenal Mas itu emang dari kecil lah. Mungkin Mas Laja agak kebingungan menjelaskannya. Kalau dari saya tuh ngelihat Mas Laja dari SD kalau nggak salah nyampe SMP, Mas kan jualan juga kan, Iya, terbiasa jualan. iya. Saya nggak munafik gitu. Saya tuh dari dulu kecil lumayan kecukupan aja, ya pas-pasan. Yang paling nggak harus sampai punya pikiran kayak Mas, sampai mengharuskan apa, jualan gitu. Kalau saya kan enggak, Iya. masih cukup ada jajan gitu loh. Tapi Mas aja kan harus nyari sendiri ya. Meskipun orang tua ada, dia ngasih ada, cuman kayak itu tuh Mas itu pernah jualan, Iya. di mana jualan apa aja, sampai kapan gitu? Iya, jualan tuh SMP ya, mulai kenceng gitu, mulai jualan kayak memberanikan mental. Nah, tahu sendiri buat jualan, buat ya adaptasi sama ruang lingkup yang ada di. Buat nyari uang jajan sendiri gitu. Kalau SD mungkin ada pikiran, cuman belum berani terjun. Kayak nanggung lah, Jualan apa Mas? dulu kan di desa tuh ada kayak rel kereta lah ya. Iya, desa tuh ada kayak rel kereta. Emang di situ mata pencarian orang-orang di desa gitu. Ada rel kereta tuh digunain buat jualan. Contoh misalkan kayak ada rel kereta nih, kan setiap rel kereta ada pintu. Iya. Ada pintu kan. Ada pintu yang gimana pintu itu ya buat ngejain kereta lewat gitu. Ya. Dan dari situ kita ada apa namanya ya, kayak mobil berhenti. Oh, jadi otomatis ada kereta lewat, pintu itu nutup, itu ada kesempatan buat Mas jualan, nawarin produk gitu. Nah, produk yang Mas jual itu apa Mas? Ya contoh lah, ada kuah, ya kan. Ada kayak kacang rebus gitu, kayak jagung rebus, banyak lah. Kacang goreng banyak. Itu sampai kapan Mas? Bukan diharuskan kayak setiap hari jualan gitu. Kadang jualan tuh kayak ya kalau misalkan kalau main jajan ya kayak pengen jajan jualan gitu loh. Oh, kayak nggak harus setiap hari tuh jualan gitu loh. Dipaksa Tapi buat jualan. tapi cukup sering juga kan dulu? Sering. Terus Kalau ngomongin sering. iya, terus ngamen juga kan? Ngamen juga. Iya, jadi keinget dulu tuh saya belajar gitar, itu bukan belajar yang kunci ya, tapi genjreng-genjreng kan pakai gitar Mas, ingat nggak yang gitar kecil itu loh? Iya, sempat ngamen juga. Buat nyari uang teman Iya. kan sama saya kan? Iya. Jadi masa-masanya itu kan lagi belajar yang rokok lah ya. Iya, pengen rokok belinya ngamen dulu. Iya. Nah, background skill, keterampilan Mas yang sekarang, tukang cukur, Iya. itu motivasinya itu dari kapan ketemunya gitu? Dari setelah lulus SMK sih. Oh, lulus SMK gitu. Ya kan bisa, emang udah bisa nyukur dari SMP gitu. Kayak cuma sekedar bisa. Udahlah, nggak buat kayak serius gitu, serius ya. Karena masih labil kan pikiran, kayak masih ya udahlah, pengen kerja di pabrik, gue pengen kerja di ya yang layak ibaratnya, yang
semata-mata kayak yang penting ijazah kejual gitu. Dulu tuh emang Mas suka gitu kan nyukurin teman-teman gratis gitu, senang. Sering gitu. Jadi Dari situ dari kayak teman-teman tuh support, support. Dari teman-teman juga kayak makasih, ya makasih sama teman-teman juga makasih gitu kan. Adanya teman-teman kayak ya sampai bisa sekarang, adanya teman-teman loh, sampai bisa di titik sekarang gitu loh. Ibaratnya teman-teman support gitu kan, ya awal-awal belajar gitulah. Ya kalau diomongin nggak sekolah barber nggak sekolah. Otodidak, saya otodidak. oh jadi sampean otodidak Mas? Ya, saya otodidak. Kan ada tuh sekolah barber. Oh banyak Tapi maksudnya saya nggak sekolah, otodidak. Nah, otodidaknya dari teman-teman gitu loh, kayak support itu kan. Ya udahlah, lu motongin rambut gua aja nggak apa-apa buat percobaan gitu loh. Siapa tahu dari kesalahan lu motong sekarang bisa buat belajar lu. oh berarti pemantiknya itu sebenarnya dari SMP ya Mas? Emang udah pernah ya terus ya kan? Maksudnya cuman sekedar seneng kalau ada orang yang nyuruh atau ada teman tetangga minta dipotongin Mas bersedia? Sedia. Tapi Iya. terus Mas kan nggak serius tuh. Oh terus mulai serius itu pemantiknya di lulus Terus SMK itu? mulai semakin kayak serius, seneng, serius gitu kan, suka, oh dunia barber sekeren ini gitu loh, sekeren ini, maksudnya wawasan dalam dunia barber tuh banyak, banyak banget, ya luas. Itu kenapa Mas di saat yang lain teman-teman tuh mungkin di pabrik atau kuliah, selain faktor ekonomi lah ya. Kenapa Mas kok tiba-tiba milihnya barber? Kan ada kerjaan kayak pabrik, emang nggak pernah kerja pabrik gitu kan? Terus atau kerjaan serabutan lain kayak bangunan atau segala macam lah. Dulu tuh sempat kerja serabutan, dari lulus sekolah dulu ya, dari lulus sekolah tuh belum ada pengen kerja di barber, belum, emang juga udah bisa, tapi belum ada kepikiran pengen kerja di barber. Bahkan saya pernah sempat buka sendiri, Oh sempat, sempat sempat buka sendiri ya, bukan buka sendiri kayak nglanjutin temen gitu loh. iya. Temen kan pernah buka tuh, nah dia tuh, apa namanya, masih sekelas pangkas rambut lah, belum barber, namanya belum, branding-nya belum gede sih, sekelas pangkas rambut gitu loh. Oh ya yang kaki 5 lah ya. Nah, dari situ temen kan kuliah ya kan, sekolah iya, kuliah iya, masa iya mau kerja pangkas rambut? Mungkin dari segi, apa ya, dari segi pendidikan tuh kayak Agak gengsi lah. gengsi ya, agak gengsi. Nah, dari situ dia memilih kerja di pabrik. Ya mungkin dia kerja di pabriknya admin, apa nggak tahu lah ini ya, memilih kerja di admin apa, di pabrik. Ya karena latar belakang pendidikannya lumayan gitu ya. Hanya dari itu kan pangkas rambut otomatis berhenti dong, cut off gitu kan, kayak ya udah break dulu lah gitu. Nah, dari situ kayak, ya udah daripada sayang setiap bulannya bayar ruko ya kan, ya udah gue yang lanjut. Oh, kalau itu buat buka periodin teman ya, gue yang lanjutin gitu. Tapi sempat kerja di pabrik juga Kak? Sempat sempat kerja di pabrik juga, cuman nggak lama. Kenapa Mas? Nggak lamanya tuh kenapa? Ya magang lah ya, ibaratnya kayak kadang 6 bulan gitu kan. Nggak pernah dapat kontrak 1 tahun tuh nggak pernah. Sama dia sih sama. Iya kayak paling 6 bulan gitulah. Freelance juga pernah, ya kerja di pabrik freelance gitu kan. Oh iya iya. Oh yang freelance itu kalau nggak salah pas waktu apa ya yang di pakaian itu? Iya di garmen, Istilahnya apa sih kayak ngecat atau apa sih? ya renting. Oh painting. Oh iya iya iya. Lulus SMK, ya sempat buka lanjutin pangkas temen juga ya kan, sempat kerja di dealer juga, Oh pernah di dealer di ini dealer juga, sales gitu. sales marketing. Kayak SPG gitu ya. Ya Oh ya. pernah kerja di situ juga kan. Jadi tuh job desk-nya 2, 3 malah. Apa aja tuh? Dealer, Ya. pangkas rambut, parfum. Oh iya punya kakak ya. Kakak ya. Kakak sempat buka parfum. Iya, pernah buka parfum juga. Jadi di situ job job desk-nya 3 sekaligus dalam sehari ya, dalam sehari. Wah gila sih. Itu dulu gimana Mas cara ngatur waktunya itu? Saat cara ngatur waktunya tuh kayak gini, setiap jam 7 setengah 8 lah berangkat dulu ke dealer nih. Oh ya. Dealer absen, habis itu ya ngisi data apalah gitu, data konsumen gitu kan. Udah agak siangan dikit lah jam 9 jam 10-an, baru kita cabut ke pangkas. Oh. Pangkas dulu nih, ya pangkas dulu taruhlah sampai jam 2 jam 3-an lah, ke parfum. Sore lah ya. Orangnya ke parfum dulu, ya gantiin sebentar lah.
Nantiin sebentar, kayak jaga sebentar gitu kan, habis itu ke dealer lagi absen pulang. Ya udah kayak gitu doang setiap hari siklusnya. Berarti duitnya banyak dong? Ya dibilang banyak ya, banyak. Iya, 3 pekerjaan loh, dari dealer dapat, Ya, terus dari pangkas rambut ya dapat, terus dari parfum dapat nggak? dari parfum Kan punya Kakak nih. ya dari parfum tuh kayak ya ibaratnya dapat cuman nggak gede lah. Oh ya karena masih saudara, Saudara hitungannya kayak buat jajan ya itu oke lah. ya gitu. Tapi jujur dalam sehari kerjaan job desk 3 tuh kayak berat. Sebenarnya berat, asli. Ya kayak gimana? Waktunya, ngatur waktu juga habis di jalan, di lapangan gitu. Energi, Iya, tenaga, pikiran juga. Jadi di situ kayak mikir gitu, heeh, masa mau kayak gini terus gitu kan. Bukannya nggak bersyukur, Nguras tenaga. iya mungkin semua orang mikirnya anjing serakah gitu. Berpikirnya ya kan, namanya orang kan pikirannya beda-beda gitu. Mungkin lebih tepatnya orang daerah kali ya. Ya mungkin orang daerah yang tahu ya kita gitu. Iya, kalau orang daerah kan kadang sentimennya itu negatif, jadi menganggap diri kita tuh kemaruk, Ya, serakah, padahal enggak, kita itu lagi bertahan hidup aja ya, gitu kan, dan itu bener, lagi tempur. setuju. Karena ya tadi dengan background Mas yang nggak ada bapak, ya ada ayah, cuma ibu seorang diri, gimana kita mau santai-santai kayak mereka yang udah kecukupan. Bener Bang. Ya ibaratnya kayak kita mungkin anaknya ya orang kaya, orang yang selalu ada gitu ya. Mungkin cara berpikirnya dia mah udah disiapin kapalnya gitu ya. Dia tinggal berlayar-layar doang. Nah, kalau kita ngerakit kapalnya sendiri sambil meraba gitu, ya paham. Gak bisa kita nyamain hidup kita sama mereka gitu loh. Jadi gini, di keluarga gua tuh kayak gua kakak sekaligus ayah. Gimana tuh? Kakak sekaligus ayah. It's okay kan ada adik nih. Oh ada adik ya. Oh ada adek. Ada adik yang paling kecil, ada adik yang paling kecil. Jadi di situ tuh kayak, ya bukan ya kewajiban, mungkin dia kewajiban, Iya. terus kayak tuntutan juga, emang udah tuntutan ini mah. Bukan kayak sekedar ngebantu ngebantu kalau ada gitu kan, kalau orang namanya orang ngebantu kan kalau ada. Ini emang udah tuntutan, udah kayak kewajiban gitu loh. Mau gak mau ya? Mau gak mau, jadi kakak sekaligus ayah gitu buat mereka. Terutama buat adek lah ya, sama nih, ibu juga perlu kita kasih kan, kita bantu. Oh. Nah, Mas pernah nggak ngerasa di titik terendah atau tamparan hidup apa gitu yang pernah Mas rasain selama kurang lebih tadi ya, pada sampai pembahasan yang 6 bulan itu sempat bertahan kan dengan 3 pekerjaan dalam waktu seharian gitu. Apa Mas momen yang bikin tamparan atau terendahnya itu? Apa ya, kayak selalu dibanding-bandingin sih. Mungkin Mas dibanding itu sama keluarga Mas sendiri atau sama orang lain? Sama orang lain, sama keluarga sendiri, ya selalu dua-duanya tamparan gitu kan, selalu dibanding-bandinginnya kayak sama anak-anaknya gitu kan, kayak ibaratnya dia, ya itu balik lagi kerjaan gitu, Secara kemapanan karir gitu karir gitu kan. Jadi di situ kayak punya obses tinggi gitu loh. buat jadi lebih baik. Ya obses lebih baik, kayak ibaratnya ya udah mereka ya mereka, gua gitu. Oh, itu termasuk salah satu momen terendah dan tamparan keras gitu buat Mas lebih baik Iya itu karena dibandingin sama entah itu sama keluarga ataupun sama orang lain, tetangga segala macam. Oh, jadi terus kayak selalu kayak disudutin, "Lu mah nggak punya apa-apa," gitu. Lu mah nggak punya apa-apa." Jadi ya kalau lu kepengen punya apa-apa ya lu harus bekerja keras sendiri, itu tamparan kerasnya gitu loh. Kayak ya lu pengen apa ya lu kerja gitu loh. jadi mungkin bagi sebagian orang bakalan ngerasa rendah ya, kayak karena dibandingin, Ya punya apa-apa, serba sendiri. makanya ya sampai di titik sekarang nih, Heeh. sampai di titik sekarang, hal baik layak diperjuangkan. Ibaratnya kayak orang tua lah ya, gitu. Hal baik harus layak diperjuangkan kayak mereka gitu. Ya ya udah. Makanya obses banget sampai sekarang, sampai titik ini nih, ya gitu selalu kayak mikir kencang gitu kan. Gimana caranya yang nggak mungkin jadi mungkin gitu loh. Heeh. Ya emang absurd lah, absurd kayak ibaratnya nyari apa gitu kan. Ya, terus aja gitu, tetap harus berusaha gitu. Ada nggak Mas momen menarik gitu selama hidup kayak yang tadi? Ya satu, ya setiap orang ada yang bener, ada yang nggak bener gitu loh. Momen menarik gitu loh. Kayak ibaratnya ya lu harus
mau nggak mau nanggepin gitu, nanggepinnya pun harus dengan cara ngerangkul gitu loh. Menarik bagi gue menarik kayak gitu. Oh, jadi berhubungan dengan orang lain, orang itu banyak macam ya. Yang menurut Mas menarik, gimana caranya kita ngerangkul mereka itu menurut Mas momen paling menarik dalam hidup, entah itu dari kerjaan atau dari lingkungan gitu. Iya, karena apa, dari kecil emang keras, udah dapet tamparan keras, jadi ketemu sama mereka-mereka ya kayak, ya emang kayak gini gitu. Iya sih menarik, karena saya juga sedikit banyaknya belajar Mas, terus terang. Saya nggak ngelihat umur, tapi ngelihat proses. Ya, Jadi kurang lebih saya pun salut sama sampean. Kenapa? Mas tuh maksudnya bisa seimbang gitu. Mau ke sana oke, ke sini oke. Nah, dan ternyata benar, menurut Mas itu menarik dan nggak semua orang kan. iya. Termasuk saya pun enggak, karena terus terang saya sendiri selektif Mas. Maksudnya tuh kayak ya pernah ada masanya tuh ngerangkul dan pernah ke sana kemari nongkrong circle A, B, C juga. Cuma Mas tuh konsisten gitu loh. Dari dulu emang suka ngerangkul gitu. Ternyata itu momen menarik ya, Mas. Menarik ya, momen-momen kayak gini yang semua orang nggak ngedapetin gitu loh. Orang Cum lain nggak bisa ngedapetin momen itu. Tadi kan kita ngobrol agak loncat-loncat ya, Mas. Pengalaman di barbershop tadi lah. Mungkin Mas bisa spill sedikit karena kita punya keterbatasan di alat. Kamera kita nggak cukup kuat, nggak cukup hebat buat apa? Ngerekam yang panjang. Jadi alat juga seadanya. Mungkin sebelum menutup gitu, ceritain dikit lah Mas, pengalaman unik atau menarik, satu atau 2 cerita. Karena kan pengalaman motong rambut orang kan banyak ya. Iya banyak. Ada nggak yang bisa Mas ceritain? Iya, dari pengalaman saya di barber sih kayak seru sih. Banyak warnanya, emang bener banyak warnanya gitu. Ya satu kayak ibaratnya banyak belajar dari barber ya. Ya banyak lah intinya mah. Pengalaman menarik sih setiap barber ngalamin semua gitu loh. Apa tuh? Ya kalau motong anak kecil gitu kan. Oh, Kalau motong anak kecil tuh bener-bener harus sabar, ekstra sabar. Harus itu mah. Jadi kita kita juga nggak perlu ego. Barber itu dilarang ego gitu loh. Dilarang keras buat ego gitu. oh nggak boleh egois. Nggak boleh egois gitu. Kita kan ibaratnya jasa, kerja jasa nih, ya iya ada jasanya ikut pelayanan ya, pelayanan ya kan, pelayanan yang prima gitu kan. Ya servis yang oke gitu kan. Kita kerja jasa doang. Mau masalahnya kayak gimana pun yang ada di diri lo, kita harus tetap senyum. Tuh. Menariknya kayak motong anak kecil sih, asli. Motong anak kecil, harus sabar banget, melatih kesabaran juga. Iya, kalau motong anak kecil. Terus ini Mas, kok bisa ya Mas tuh bisa bertahan hampir 3 tahun? Kan waktu yang sebentar bisa menghidupi dari apa? Hobi, senang. Nah, apa yang membuat itu bisa bertahan selain faktor kebutuhan, faktor ekonomi? Apa yang bisa membuat itu bertahan lama gitu loh? Tanggung jawab. Gimana tuh maksudnya definisi tanggung jawab itu gimana? Dari sini tanggung jawab ya, menurut persepsi gua sih kayak, ya ibaratnya gini, kita tuh awalnya sampah, lalu ditarik lah sama satu owner, tarik buat kerja di barber gitu. Terus lu enak, udah dikasih fasilitas ini itu, gaji lumayan gitu kan. Kayak, ya masa lu balasannya kayak malah nggak ngenakin bosnya gitu. Ya mungkin bos juga nggak ngenakin kita, tapi kita mikir ke situ, kita sampah gitu loh. Bukan bahwa itu untuk sama bos lu harus kayak gini, bukan. Kayak ya udah kita dikasih tanggung jawab gitu loh, dikasih tanggung jawab sama bos, lu mau nggak mau lu harus apa namanya, bertahan. Itu di luar butuh ekonomi gitu kan, kayak cuma sekedar hobi, bukan, ya tanggung jawab, Tapi ininya tahu. tanggung jawab. Sebenarnya kan ini menarik ya. Masih banyak yang bisa kita obrolin. Cuma berhubung karena emang keterbatasan kemampuan alat kita. Mungkin kapan-kapan bisa kali ya sambung lagi. Bisa Mas. Bisa diperjelas lebih detail lagi. Sementara itu dulu teman-teman. Karena alat kita ya seadanya. Kita pakai alat yang lumayan proper. Udah kita cukup usahain. Mungkin kita lanjut lagi di segmen bercerita di part 3 mungkin atau part berapa. Ketemu lagi sama Mas Laza. Dan bakalan lebih detail lagi. Karena ini masih baru permukaannya doang. Masih banyak cerita-cerita, tunggu saja part berikutnya. Terakhir dari Mas Laza, bisa dibilang Mas ini perintis bukan pewaris. Ya, Kira-kira apa Mas? satu, jujur, Kuncinya jujur. jujur, dimanapun tepatnya jujur. Itu kuncinya. Kalau emang kepengen hidup enak, jujur. Oke. Paling segitu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, and subscribe.